Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini saya ingin membahas dua pertandingan dari babak perempat final Piala Menpora tahun 2021. First match PSIS Semarang yang akan melawan PSM Makassar, second match Persija Jakarta yang akan melawan Barito Putra. Kita tahu PSIS Semarang sebagai juara grup A bertemu runner up grup B yakni PSM Makassar, dan Persija Jakarta sebagai juara grup B bertemu dengan Barito Putra yang merupakan runner up dari grup A. Ya, yang menarik duel antara PSIS dan juga PSM Makassar bahwa kedua tim mengandalkan 100% pemain lokal. Yang menarik dari pertandingan antara Persija Jakarta melawan Barito Putra bahwa kedua tim mengandalkan pemain-pemain senior juga yang sebagian juga adalah bagian dari tim nasional Indonesia, apakah itu di tim nasional senior ataupun kelompok usia yang lainnya, dan juga ada beberapa pemain asing yang juga digunakan oleh kedua tim tersebut ya, ditambah juga dengan beberapa pemain muda yang sering mereka turunkan dalam line up. Apalagi Barito Putra kita tahu banyak mengandalkan pemain-pemain muda ya. Jika saya tidak salah tuh pemain seniornya yang lokal hanya 4. Aditya Harlan, Rizky Pora, Bayu Pradana, dan Nazar Nur Zaidin ya, jika saya tidak salah ya. Ya kalau saya salah silakan aja lah kalian koreksi. Jadi memang Piala Menpora tahun 2021 ini memberikan kesempatan kepada para pelatih untuk mengandalkan pemain-pemain muda, dan itu sangat baik teman-teman, karena kita tahu bahwa para pemain muda pun perlu diberikan jam terbang. Memang ini adalah turnamen pramusim yang saya harapkan nantinya di liga juga mereka bisa bermain reguler atau juga ya paling tidak mendapatkan porsi permainan yang besar. Karena kan kita tahu bahwa regenerasi pemain itu sangat penting bagi tim nasional Indonesia yang senior ya. Jadi artinya dimulai dari kelompok usia U16, U19, U23 kemudian masuk ke senior, dan kita tahu bahwa pemain-pemain yang bermain di Piala Menpora tahun 2021 yang merupakan pemain-pemain muda sebagian besar merupakan bagian dari tim nasional tersebut yang tadi sudah saya katakan. Dan juga ya menurut catatan saya nih ada 33 pemain muda yang melakoni debut mereka di Piala Menpora tahun 2021. Itu sebuah tanda yang positif sekali bagi perkembangan dan juga kemajuan sepak bola Indonesia. Semakin banyak pemain-pemain muda diberikan kesempatan, semakin banyak kita akan melihat talenta-talenta yang menjanjikan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Bukan berarti tidak perlu pemain senior, perlu, tapi kasihlah sedikit balance ya. Jadi memang beberapa tim memberikan contoh bahwa ya kita juga bisa mengandalkan pemain muda atau pemain lokal dan bisa meraih kemenangan. Nah ini yang menarik adalah di first match ya, yakni PSIS Semarang yang akan melawan PSM Makassar. Kita tahu bahwa kedua tim ini selain juga mengandalkan pemain-pemain muda, ya juga mengandalkan beberapa pemain senior. Memang tidak banyak. Yang menarik saya melihat bahwa PSIS Semarang adalah tim yang produktif, sama juga sebetulnya dengan PSM Makassar, cuma cara permainannya berbeda. Jika PSIS Semarang lebih sering keluar menyerang, membangun serangan dari kedua sektor sayap, maka PSM Makassar lebih sering membangun serangan dari lini tengah. Kita tahu kekuatan PSM Makassar itu salah satunya berada di lini tengah, maka itu tim ini tidak mudah dikalahkan ya teman-teman ya. Dan kita tahu juga bagaimana PSM Makassar sebetulnya berada dalam grup yang keras. Ada Bayangkara, ada Persija Jakarta, tapi mereka bisa lolos. Ada pemain seperti Yaakob Sayuri, ya, ada pemain seperti Rizky Eka, ada juga Rashid Bakri, ya. Saya memang tidak ingat semuanya, tapi itulah pemain-pemain yang memang diandalkan oleh PSM Makassar. Sedangkan kita tahu PSIS Semarang mengandalkan banyak pemain muda. Yang menarik perhatian saya adalah Alfrianda Dewangga, kemudian Pratama Arhan, Andreas Ado, ya ini juga pemain yang bagus. Komarudin juga pemain yang sebelumnya jarang mendapatkan porsi bermain ya, sekarang mulai main juga. Jadi memang PSIS Semarang juga coba untuk melakukan perubahan dengan mengandalkan pemain-pemain muda. Jika saya tidak salah tuh dalam setiap pertandingan PSIS Semarang ada minimal 6 pemain yang diberikan kesempatan tampil, apakah sebagai starter atau juga sebagai pemain pengganti, dan banyak gol indah yang dihasilkan oleh para pemain PSIS Semarang. Sama juga banyak gol indah yang dicetak oleh para pemain dari PSM Makassar, terutama adalah Yaakob Sayuri yang selain juga bisa mencetak gol, bisa memberikan umpan. Saya kira kunci dari strategi kedua tim di pertandingan mereka adalah bagaimana dua tim ini bisa bermain dengan ketenangan.
Karena mengandalkan juga pemain-pemain muda, ya tentu mengandalkan energi yang tinggi. Tapi selain itu juga dibutuhkan ketenangan. Nah, saya kira bahwa tim pertama yang bisa mencetak gol dalam pertandingan ini punya peluang untuk meraih kemenangan, teman-teman. Apalagi kita tahu bahwa dua tim ini ya punya kemampuan untuk bermain selama 90 menit atau lebih. Maka itu saya kira bahwa penting juga bagi mereka untuk bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan momentum yang positif. Momentum yang positif itu seperti apa? Ketika tim sudah mencetak gol, maka mereka tinggal mengendalikan irama permainan. Saya kira disitulah kemungkinan salah satu tim ini bisa melaju ke fase selanjutnya, ke babak semifinal. Tapi jika teman-teman menanyakan saya persentase, maka saya kira bahwa pertandingan ini persentasenya adalah 50-50. Saya tidak yakin bahwa PSIS Semarang akan menang dengan mudah. Saya juga tidak yakin bahwa PSM Makassar akan menang dengan mudah. Saya kira first quarter final match ini akan berjalan sangat amat ketat, teman-teman. Pertandingan kedua perempat final akan mempertemukan Persija Jakarta melawan Barito Putra. Ini akan berjalan sangat menarik, teman-teman. Dan saya kira kemungkinan besar pertandingan ini akan diwarnai oleh hujan gol. Karena kedua tim ini punya kemampuan mencetak gol yang baik. Kita tahu ada Marco Simic di Persija Jakarta dan juga di Barito Putra. Saya kira yang bahaya ini justru adalah Rizky Pora dalam urusan memberikan umpan-umpan yang akurat, karena kita tahu Rizky Pora banyak memberikan umpan akurat, bahkan dia juga sudah mencetak gol kan di Piala Menpora tahun 2021. Maka itu saya kira inilah pemain yang akan diandalkan oleh Barito Putra untuk banyak menciptakan peluang dan juga tentunya untuk mencetak gol. Dan saya kira bahwa Barito Putra juga punya materi pemain yang merata ya teman-teman. Saya tidak melihat ada pemain yang bisa dikawal dengan ketat setiap kali Barito turun ya untuk bertanding di Piala Menpora tahun 2021. Mereka juga punya Umanailo yang pernah bermain di Persija Jakarta. Donald bisa oke lah, ini pemain asing yang sepertinya belum tune in. Tapi di belakang ada Casio De Jesus, kemudian kita tahu ada juga Bagas ya, ada Muhammad Riyandi, ini penjaga gawang yang memang diandalkan. Ada Bayu Pradana juga, kemudian Lutfi Kamal ya, Alif juga ini pemain yang bagus. Dan kita tahu di bangku cadangan juga mereka punya Benny Octavianto, ya kan, ini pemain yang sebelumnya membela Persib Bandung. Jadi saya kira bahwa kemampuan mencetak gol dari Barito Putra juga besar, sama seperti Persija Jakarta ya. Persija kan kita tahu punya Oswaldo Hai, punya Marco Simic, punya Rico Simanjuntak, dan kabarnya Rohit Chan juga akan bermain di pertandingan perempat final ini. Ada Maklok, ada Sandi Darmasuta, ada Ramdhani Lestaluhu. Tapi selain di tengah dan juga di depan yang menurut saya Persija ini perkasa dan materi pemainnya merata, yang di belakang ini yang menjadi perhatian. Karena jika di lini pertahanan Persija ini tidak bisa kompak, maka di sanalah Persija akan sulit menyelesaikan sebuah pertandingan tanpa kemasukan gol. Memang lawan Borneo FC mereka tidak kemasukan gol karena memang Borneo FC juga sedang membentuk tim, sedang mencari goal getter. Tapi kan kita lihat lawan Bayangkara, apalagi lawan PSM Makassar kan mereka kewalahan. Lawan PSM kalah, lawan Bayangkara susah payah meraih kemenangan, dan kita lihat juga transisi serangannya masih sedikit lamban. Itu yang perlu dibenahi oleh Persija Jakarta. Artinya transisi serangan itu kan membangun serangan dari belakang. Jika lini pertahanan tidak bisa membangun serangan secara baik, pada saat Persija coba untuk melakukan counter, itu juga akan membuat Persija kehilangan momentum pada saat memang mereka berada dalam posisi yang lebih menguntungkan untuk melakukan counter attack tersebut ya. Jadi memang itu yang sangat penting saya kira dari Persija Jakarta. Selain itu juga kita tahu mereka punya Heri Susanto, Nofri Setiawan bisa bermain di back kiri, Andri Tani ya tidak perlu diragukan lagi kemampuannya di bawah gawang. Jadi saya kira bahwa pertandingan antara Persija Jakarta melawan Barito Putra, saya memberikan persentase lebih sedikit kepada Persija Jakarta 55 dan Barito Putra 45%. Tapi kuncinya bagi Persija Jakarta di pertandingan ini adalah lini pertahanan mereka harus kompak sejak menit-menit awal. Jika mereka kecolongan gol lebih dulu, maka tentu akan merepotkan bagi para pemainnya untuk bisa mengejar gol tersebut dan juga meraih kemenangan. Jadi kuncinya adalah kekompakan di lini pertahanan. Jadi jika Persija memang bisa kompak di belakang, ya para pemain yang di tengah dan juga di depan tinggal fokus dan konsentrasi untuk mencetak gol. Bagi Barito Putra saya kira mereka tetap akan bermain dengan strategi menyerang seperti yang mereka lakukan di fase grup, sehingga mereka bisa mencetak banyak gol. Mereka bahkan comeback setelah tertinggal 3-0 dari PSIS Semarang ya. Kemudian lawan Persikabo juga ya, Persikabo 1973 kan, menjelang pertandingan berakhir Barito bisa menyamakan kedudukan. Jadi tim ini juga punya fighting spirit. Maka itu
Ya, perlu juga nih Persija Jakarta memahami bagaimana nantinya Barito akan melancarkan serangan-serangan yang bergelombang dan tidak ada tim yang bermain dengan strategi bertahan di Piala Menpora tahun 2021. Maka itu saya kira bahwa pertandingan ini bisa menciptakan banyak gol. Anyway, itu saja yang saya bisa berikan preview dari kedua pertandingan ini, dan saya juga harapkan teman-teman sadar dan pahami bahwa Piala Menpora tahun 2021 hanyalah sebuah turnamen pramusim dalam kondisi new normal. Jadi wajar jika para pemain belum bisa bermain 100% dalam match fitness atau juga dari kekompakan mereka dengan pemain antar pemain. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami. Jangan sampai ya kekalahan tim yang kalian support justru kalian respons dengan menghujat, menghina, ya apalagi mendiskreditkan ya usaha yang sudah dilakukan oleh manajemen klub, oleh para pelatih, oleh para pemain juga. Karena terlihat para pelatih, para pemain mereka memberikan 100% di turnamen pramusim ini. Dan juga jangan lupa sudah 1 tahun para pemain tersebut tidak bermain sepak bola profesional. So it's normal jika mereka tidak bisa bermain sesuai mungkin dari harapan teman-teman yang merupakan fans dari klub tersebut. Jadi tenang saja dulu, yang penting kita menikmati dulu permainan sepak bola profesional lagi di Indonesia. Tentu kita perlu support tim kita, tapi support dengan cara-cara yang positif. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Jika saya punya waktu, saya akan membuat review dari pertandingan-pertandingan perempat final juga mulai dari hari ini. No hate, only football, salam sepak bola.